Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali saya, Nila Reswari Haryana, bisa berjumpa dengan teman-teman semua melalui channel YouTube ini ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan ya beberapa informasi terkait mata kuliah saya yaitu analisis data pangan dan gizi. Kenapa saya menggunakan via YouTube ini ya teman-teman karena memang saya ingin teman-teman mendapatkan dulu informasi terkait apa yang akan saya sampaikan, kemudian langsung mempraktekannya dan supaya lebih efektif ya diskusinya besok kita baru diskusi mengenai materi ini. Jadi ini teman-teman sambil apa namanya leha-leha bisa menyalakan YouTube ini, kemudian besok bisa mulai untuk mengerjakan tugasnya, kayak gitu ya. Oke, baik. Saya share dulu untuk materinya. Belum ya, ini belum thank you aja ya. Oke, pada sehat kan ya? Semoga sehat selalu teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke. Nah, jadi untuk tema kali ini atau topik kali ini yaitu coding book dalam analisis data pangan dan gizi. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya bahwa coding book ini itu memang sangat penting karena apa yang akan kalian masukkan ke dalam SPSS itu harus terekam dengan baik. Ini apa artinya, ini apa maksudnya, ini berapa nilainya, dan yang lainnya. Oke, pembahasan yang pertama adalah tujuan dan prinsip, kemudian contoh coding itu seperti apa, langkah-langkah pengkodingan itu dan pengaplikasiannya. Oke, yang pertama adalah tujuan dan prinsip. Nah, tujuan dan prinsip ini coding itu sebenarnya dia masuk ke dalam salah satu dari tahap-tahap pengolahan data. Jadi dari kita mendapatkan data, kemudian kita harus ngapain nih sama datanya ya. Kadang teman-teman bingung, akhirnya ya udahlah ditaruh aja dulu nanti aja diolah gitu ya. Tunggu orang lain misalnya minta tolong pacarnya, tetangganya, jasa pengolahan data dan yang lain ya. Jadi supaya teman-teman nggak ngabisin uang sia-sia gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang harus belajar bagaimana mengolah data supaya skripsinya bisa segera dikerjakan nantinya. Oke, jadi ini adalah apa namanya salah satu tahapan. Secara definisi namanya juga coding book ya. Coding book itu adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama gitu ya. Jadi kalau spesialnya SPSS itu kayak gini. Jadi ketika teman-teman memberikan kode yang sama, misalnya ya nama, kemudian bawahnya ada lagi nama, itu langsung ditolak gitu, langsung nggak dibolehin masukin lagi kode yang sama. Jadi teman-teman harus ingat misalnya nama, kemudian bawahnya nama 1, bawahnya lagi nama 2, kayak gitu dan seterusnya. Tujuannya apa ya? Ternyata tujuannya itu untuk mempermudah input data untuk pengolahan dan analisis, terutama yang bentuknya skala kategori gitu atau nominal dan ordinal. Oke, jadi kenapa biasanya kan kalau nominal dan ordinal itu punya kode ya teman-teman. Apakah ketika teman-teman memasukkan ke mana namanya SPSS, apakah teman-teman memasukkan menulis ya laki-laki, perempuan, capek banget gitu. Nah, fungsinya kategorik ini, fungsinya untuk coding ini, teman-teman akan mudah memasukkan misalnya jenis kelamin laki-laki adalah kodenya 1, jenis kelamin perempuan kodenya 2. Artinya ketika ada yang responden jenis kelaminnya laki-laki, ketik aja 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1 sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Lebih mudah kan ya? Kemudian kode yang diberikan ini dapat berupa data kuantitatif atau berbentuk skor ya. Skor itu jadi apa ya? Coding ini adalah bagaimana dia sesuatu yang luas
itu dapat dipersempit atau disederhanakan. Nah, inilah kenapa teman-teman membutuhkan coding book. Jadi, ketika misalnya teman-teman nih punya data sudah dimasukkan, kemudian setahun berikutnya teman-teman baru mau bikin mau bikin artikel, atau misalnya datanya diminta sama dosennya, atau misalnya datanya untuk penelitian yang lain kayak gitu ya, teman-teman nggak akan lupa gitu. Meskipun lupa, teman-teman bisa melihat coding book yang udah teman-teman buat gitu. Jadi ketika membuka lagi datanya, nggak akan bingung, ini apa ya artinya. Nah, itu fungsinya ya. Sama halnya misalnya saya mau minta data teman-teman nih, guys, aku minta ya gitu untuk saya olah misalnya kayak gitu. Nah, berkat coding book yang teman-teman susun ya, saya nggak akan pusing apa itu maksudnya NM, ternyata adalah nama, kemudian TGL, ternyata adalah tanggal ya. Terus misalnya alamat ALT, misalnya seperti itu ya. itu kan hanya teman-teman sebagai penginput pembuat coding book yang tahu gitu. Saya kan nggak tahu, sehingga saya perlu coding book itu. Ya, itu pentingnya ya. Oke, ini adalah contoh pengkodingan ya teman-teman. Ini adalah data umum ya, yaitu laki-laki, wanita, jenis kelamin, kemudian kode lainnya apa ya? Misalnya nama enumerator ya. Nama enumerator juga misalnya katakan Eko diberi coding 1, Ani diberi coding 2, Ahmad diberi coding 3 gitu ya. Nah, bentuk pengkodingan ini itu kita menyebutnya skalanya nominal. Ya, balik lagi ke sini ya. Nah, ini apa sih maksud nominal dan ordinal, nanti akan kita bahas ya sedikit aja, tapi karena teman-teman saya yakin sudah pernah mendapatkannya ya terkait skala variabel ya. Oke. Kemudian ini contoh yang lain, misalnya ada kode 1, 2, 3. Jadi teman-teman misalnya ya kode 1 kurang dari 15 dokumen, kode 2 15 sampai 30. Jadi ketika masukkan ke SPSS, kalian nggak perlu menuliskan kurang 15 dokumen, 15 sampai 30 dokumen. Itu kan capek banget ya, menghabiskan waktu, nggak efektif, nggak efisien. Teman-teman bisa melakukan hal yang lain gitu. Jadi itulah fungsinya ketika misalnya ada yang menjawab kurang dari 15 dokumen, ketik aja 1. Kalau misalnya 15 sampai 30, ketik 2. Ada yang jawab A lagi, ketik 1. Jadi dia otomatis akan langsung muncul kayak gitu ya. Oke, itulah teknologi. Oke, kemudian ini berbentuk skor ya. Artinya apa berbentuk skor? Cek dulu. Oke, berbentuk skor ini artinya adalah ya, ini seperti ini teman-teman. Ketika kalian memberikan kode atau ketika kalian memberikan skor pada suatu variabel atau misalnya suatu pertanyaan ya, harus dilihat dulu konsistensinya juga gitu. Maksudnya gimana, Bu? Gini, saya beri contoh ya. Seperti tingkat pengetahuan gizi. Tingkat pengetahuan gizi kan ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang tinggi. Ya kan ya? Nah, kurang, cukup, tinggi ini kan kalian beri skor ya. Nah, skornya bisa 0, 1, 2, artinya 0 itu kurang, 1 cukup, 2 baik, ya. Atau teman-teman bisa menggunakan 1, 2, 3 ya. 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, atau ada lagi nih. Atau dibalik ya, 3, 2, 1. Artinya apa? 1 baik, 2 cukup, 3 kurang. Nah, terbalik ya gitu. Jadi ini terserah sama teman-teman sebagai penginput data, tapi harus konsisten gitu. Gimana Bu konsistennya? Jadi seperti ini, tingkat pengetahuan misalnya nih saya pakai 0, 1, 2 dari rendah ke tinggi, nilai yang paling tinggi ini nilai yang paling bagus gitu ya. Nilai yang paling tinggi ini nilai yang paling bagus teman-teman. Sehingga ketika saya ada lagi tentang tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan yang nilainya yang skornya paling tinggi ini pendidikannya paling bagus. Berarti
katakan ada 3 ya, ada 3 tingkat ya, tinggi, menengah, rendah ya. Tinggi ini nilainya 2, menengah ini nilainya 1, rendah ini nilainya 0. Nah, jadi orang-orang yang punya nilai 2, 2, 2 atau misalnya 3, 3, 3 itu skornya lebih tinggi dan artinya orang ini lebih baik dibandingkan yang skornya rendah. Paham ya? Harus konsisten. Jadi nggak boleh, nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau teman-teman tingkat pendidikan ya dibalik, tingkat pengetahuan itu 2 itu yang baik ya. Terus tingkat pendidikan yang 2 itu ternyata rendah, itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus konsisten ya, harus sama gitu. Oke, semoga paham ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, besok bisa ditanyakan ya. Oke, ini langkah pengkodingan. Jadi kalau langkah pengkodingan itu tentu yang pertama teman-teman harus memberikan penomoran pada kuesioner atau instrumen. Tujuannya apa sih Bu? Gitu, saya capek-capek harus membuat nomornya gitu. Jadi supaya teman-teman nggak bingung gitu. Jadi ini itu adalah langkah pencegahan, mencegah sejak dini. Jadi ketika misalnya teman-teman itu membuka coding book, teman-teman pengen lihat lagi kuesionernya, itu nggak bingung. Misalnya kayak gini, oh apa namanya, pengetahuan itu nomor berapa ya di kuesioner gitu, nggak harus buka-buka, aduh nomor berapa ya, kayak gitu, enggak. Jadi bisa misalnya teman-teman, oh pengetahuan nomor 5 gitu, oh ini nomor 2 berarti, oh ini nomor 5, ini pengetahuan, kayak gitu. Ya, jadi misalnya di penomoran itu, kalau di kuesioner itu, katakan misalnya ini, satu hal, satu bab, ibaratnya gitu ya, misalnya bab pertama adalah karakteristik, bab kedua adalah karakteristik responden, bab kedua karakteristik keluarga responden, bab ketiga adalah pengetahuan responden, bab keempat adalah data antropometri responden, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya nih di bab 1 ada karakteristik responden. 1.1 adalah nama, 1.2 adalah usia, atau bisa juga pakai A, 1A adalah nama, 1B adalah usia, dan seterusnya. Nanti bab selanjutnya juga gitu, karakteristik keluarga responden. Misalnya usia ayah itu adalah 2.1, usia ibu 2.2, dan seterusnya. Pokoknya sesuaikan aja sama ininya teman-teman, apa kuesionernya teman-teman ya. Gitu. Kemudian buat tabel ya, dari kode-kode itu ada variabel, type, width, label, sama ini apa? Value ya. Nanti kita bahas satu-satu, kemudian ini menginput codingan dalam SPSS. Oke, jadi yang pertama itu adalah variabel ya. Variabel itu adalah kode ya dari masing-masing pertanyaan atau variabel yang ada dalam kuesioner. Misalnya adalah nama, ya. Misalnya, kok nama ya? Apa yang lain ya? Oh ini tadi ya, akses informasi gizi, misalnya kayak gitu. Nah, apakah teman-teman menuliskannya akses informasi gizi? Tidak, ya teman-teman, supaya lebih mudah bisa menggunakan singkatan, angka, huruf, atau keduanya. Keduanya ini maksudnya angka dan huruf ya. Misalnya teman-teman akses informasi gizi bisa ditulis akses underscore gizi, karena nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasi langsung tidak bisa masuk dia ya. Jadi harus ada underscore-nya. Jadi akses underscore gizi atau GZ gitu ya. Kemudian tab ini apa? Tab itu ada macam-macam teman-teman. Ada banyak di situ. Nanti di SPSS bisa teman-teman lihat sendiri. Tapi ini saya kasih contoh adalah string, huruf, sama numerik adalah angka. Ya. Jadi ini fungsinya adalah ketika misalnya teman-teman dia datanya berupa nama ya. Misalnya variabelnya nama gitu. Nah, pilih yang type-nya itu string gitu ya, jangan yang numerik. Karena kalau teman-teman kasih yang numerik, otomatis inputannya nggak akan masuk gitu. Kalau string inputannya akan masuk, misalnya nama, nama, type-nya
type-nya string ya. Kemudian saya masukin Nila Reswari Haryana gitu, akan masuk dia ya. Oke, kemudian label. Label ini penjelasan dari setiap variabel, dapat diisi pertanyaan lengkap sesuai dengan kuesioner, inputkan data yang tersedia. Maksudnya gimana? Kayak tadi ya, akses informasi gizi gitu. Jadi kalau tadi variabelnya itu namanya akses underscore GZ, di labelnya tulisin aja akses informasi gizi pada responden. Kayak gitu ya. Oke. Oke, sorry, sebelum ke label ternyata saya kelewatan ada with. Ya, jadi type with ini adalah banyaknya huruf atau angka yang dapat dituliskan. Jadi misalnya alamat ini butuh banyak ya, karena misalnya nama alamatnya itu panjang gitu ya. Nama sendiri itu juga tergantung ya, teman-teman coba apa ya, screening cepat gitu. Oh ini kayaknya namanya ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Ya udahlah kasih yang panjang namanya jadi 50 atau 30 kayak gitu ya. Ini adalah jumlah huruf atau angka ya, jadi bukan kata-kata. Misalnya Nila Reswari Haryana, kan Nila Reswari Haryana 3. Bukan berarti limitnya 3 ya, tapi NILA RESWARI dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah value. Value ini adalah pengkodean data numerik yang diinput beserta karakter beserta keterangannya. Misalnya seperti contohnya, ini contoh yang udah jelas ada ya, jenis kelamin tadi sering saya sebutkan. Saya akses informasi gizi. Aksesnya itu dari mana aja? Teman-teman cek dulu di kuesionernya itu dari mana aja ya. Kalau tadi saya lihat itu aksesnya dari sekolah, brosur, internet, apalagi ya saya lupa. Nah, itu dikasih kode. Sekolah kodenya 1, brosur kodenya 2, internet kodenya 3, kayak gitu. Nanti value-nya kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin, oh sekolah 1, ini apa brosur 3. Jadi nggak perlu nulis brosur, sekolah, itu nggak usah gitu ya. Oke, ini adalah contoh coding book ya. Jangan lupa selain 5 hal tadi, variabel, type, with, label, sama value, ada yang namanya measure. Measure ini adalah skala dari variabel teman-teman ya. Kalau di dalam SPSS, dia ada 3 skala, yaitu skala sendiri atau scale, ordinal, sama nominal ya. Scale itu kapan sih Bu kita pakai scale nominal sama ordinal? Jadi kalau scale itu biasa kita gunakan kalau dia datanya adalah data rasio ya. Data rasio, interval, ordinal, nominal ya. Jadi kalau misalnya datanya adalah rasio dan interval, biasanya kita menggunakan adalah scale. Sorry, capek. Oke, kemudian data ordinal dan ordinal itu dipakai kalau misalnya dia punya tingkatan. Misalnya seperti ini, tingkat pendidikan gizi atau tingkat pendidikan gitu aja ya. Kurang, cukup, baik ya. Apakah ini boleh diganti Bu? Ini pakai 0, 1, 2. Boleh. Asal kalian tetap harus masukkan ini kan, itulah pentingnya coding bukan ya. Jadi saya bisa tahu yang nilainya 0 ini apa sih, kurang atau baik kayak gitu. Kemudian nominal nih kapan mau dipakai? Nominal dipakai ketika dia datanya itu tidak memiliki tingkatan, misalnya kayak jenis kelamin. Apakah nilai 2 ini artinya perempuan lebih baik daripada laki-laki? Enggak kan, mereka sejajar kan? Atau misalnya laki-laki nomor 2, apakah laki-laki lebih tinggi? Ya enggak toh gitu. Misalnya kayak akses tadi, akses informasi, apakah internet tadi yang nilainya 3 itu lebih bagus Bu aksesnya dibandingkan yang dari sekolah yang nilainya cuma 1 atau kodenya 1? Ya enggak. Karena itu nanti di bagian apa namanya? Value ya, value untuk akses informasi gizi itu measure-nya adalah nominal, bukan value. Measure-nya ya, measure-nya itu adalah nominal gitu. Oke, nah ini adalah secara individu ya teman-teman, saya minta teman-teman secara jujur ya, sportif ya ibaratnya, untuk membuat coding book pada masing-masing kuesioner yang sudah teman-teman buat ya.
Kuesionernya kan kemarin kuesioner online ya, Bu? Iya, tapi kan kemarin sudah ada tuh data Excel-nya. Ya, nanti dari situ tuh bikinnya. Jadi teman-teman bikin tabel seperti ini ya, tabel seperti ini itu di Excel sesuai dengan contohnya ini. Nanti dokumentasikan teman-teman. Jadi supaya saya tahu nih bahwa teman-teman sudah melakukannya. Misalnya nanti teman-teman sudah bikin tabel terus diisi, kemudian di screenshot, difoto boleh, direkam boleh, silakan. Nanti dokumennya diupload ke Sibda untuk penugasan besok ya. Penugasan besok nanti apa namanya? Dalam sehari sih, sehari aja, pokoknya nggak harus selesai, nggak apa-apa ya, pokoknya teman-teman sudah melakukan, tapi nilainya akan berbeda sesuai dengan apa ya, effortnya ya, usahanya. Jadi semakin banyak variabelnya ini yang masuk ya, variabelnya ini yang masuk, mungkin nilainya akan berbeda dengan yang hanya 5 variabel aja yang masuk gitu ya. Oke, setelah teman-teman nonton video ini ya, rekaman ini, nanti silakan ditulis pertanyaan kalau misalnya ada. Kalau ada kesulitan juga silakan disampaikan ya. Besok kita akan diskusi kurang lebih 30 sampai 1 jam tergantung dengan kesulitan yang teman-teman hadapi untuk membuat coding book ini. Nanti tugas untuk coding book ini kan memang sebenarnya adalah dibagi secara kelompok, tapi saya ingin teman-teman belajar berlatih secara individu ya, membuat coding book ini masing-masing. Kan karena kalian skripsi nggak kelompok kan ya, individu kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini merupakan tugas rutin teman-teman ya, tugas mingguan aja seperti itu. Tapi nanti harus diselesaikan untuk semua variabel hingga minggu depan ya. Artinya nanti ketika kuliahnya Bu Erni untuk melanjutkan coding book kedua bisa langsung diaplikasikan ke SPSS ya. Oke, ini adalah contohnya. Tahun lalu sepertinya Bu Yani pernah cerita ke saya bahwa kalian pernah membuat coding book semacam ini ya. Ini bisa seperti ini, tapi nanti menggunakan nama kolomnya yang ini aja ya, supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke SPSS. Kayak gitu. Oke, ini saya akan kasih contoh. Bentar ya. Oke, ya ini data yang kemarin teman-teman kasih ke saya dari PJ-nya. Ini yang sudah responden-responden masukkan ya, sudah ada banyak respondennya, sekitar 400 sekian. Luar biasa, kalian keren banget ya. Oke, jadi kita akan memulai membuat coding book-nya. Yang kita lihat jangan datanya dulu. Kita lihat dulu ininya nih. Nih, ini adalah variabel-variabelnya. Ya, oke, kita mulai dari kita membuka Excel dulu, kemudian kita tulis di sini adalah variabel. Oke, dan di sini adalah type. And then di sini width. And then di sini, oke, saya pause dulu ya, masih ada azan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah label. Oke, kemudian di sini adalah value. Di sini adalah measure. Oke, variabel yang pertama, mungkin di sini kita nggak perlu memasukkan kapan dia menginput ya, atau timestamp-nya. Kita langsung ke tanggal lahir ya. Di sini bisa dituliskan variabelnya tgl_lhr. Tipenya adalah date ya, nanti ada date. Nah, kalau dia bentuknya date, biasanya dia width-nya tidak akan muncul. Jadi width-nya itu biasanya akan muncul ketika dia bentuknya string atau numerik ya. Jadi ini nggak akan muncul. Kemudian labelnya di sini dituliskan tanggal lahir responden. Value-nya ada nggak gitu. Jadi ini kan hanya keterangan-keterangan tanggal lahirnya kapan ya. Jadi value-nya nggak perlu diisi. Value-nya 0. Kemudian measure-nya apa? Measure-nya apa ya, Bu? Oke. Silakan dipilih ya, scale, ordinal, apa nominal. Coba dulu deh. Ya, namanya itu adalah scale. Oke, kemudian tanggal lahir, nama lengkap, tulis nama, kemudian di sini string,
Width-nya berapa? Oke, kita screening cepet ya. Di sini ada yang namanya banyak banget nih. Oke, ini juga nggak begitu. Pokoknya ini hurufnya banyak dah. Berarti di sini kurang lebih ya 30 deh, 30 huruf gitu. Sini nama lengkap responden. Value-nya ada nggak? Nggak ada juga ya. Oke, kemudian measure-nya apa? Tuh, measure-nya scale. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita ke ini nanti dilengkapin ya. Ini jangan ikut saya. Ini saya kasih contoh aja selain yang mudah. Coba kita mulai masuk ke yang ada ininya. Apa? Ada value-nya ya. Contohnya adalah ini, akses GZ. Atau misalnya ini kan di mana memperoleh informasinya Gizi? Oke, berarti info underscore Gizi, GZ ya. Ini adalah numerik. Kenapa Bu numerik? Padahal itu kan nulisnya sekolah, sosial media. Kenapa nggak kita nulisnya string? Kalian mau? Kalian mau nulis satu-satu? Sekolah, sosial media, televisi, brosur, pamflet. Mau nulis satu-satu gitu? 400 orang loh. Ya, enggak kan gitu. Jadi perlu ini nanti akan dikode sebagai angka gitu. Nah, gimana? Jadi ini tulis dulu numerik, fitnya 1 karena hanya 1 2 3. Terus terusnya di sini pertanyaannya aja. Responden biasanya memperoleh informasi gizi. Oke. Sudah nih, kemudian value-nya apa? Nah, di sini kita harus cek dulu nih. Ini ada berapa banyak sih, Bu? Gitu. Oke, kita cek kuesioner online kalian ya. Nah, ini ada contohnya, ini nih. Wah, ada 4, berarti nanti ada 4 kode. 1 adalah sekolah, 2 adalah rumah, 3 adalah sosmed atau televisi, 4 adalah brosur atau pamflet layanan Henkes. Oke. Nah, coba tebak nih, ini data-data ini merupakan data apa nih? Scale, nominal, atau ordinal? Coba tebak. Oke, tepat sekali ya. Ini adalah namanya nominal. Kenapa? Kenapa nggak ordinal, Bu? Kan dia punya 1, 2, 3, dan 4. Karena ini tidak memiliki arti ya. Jadi brosur ini tidak lebih tinggi derajatnya atau tidak lebih baik daripada kalau dapat informasi melalui sekolah. Ya, jadi mereka ini sejajar, mereka itu hanya di mana sih aksesnya kayak gitu. Pengen tahu aja gitu ya, kepo ibaratnya. Jadi namanya nominal. Beda lagi kalau misalnya nanti ada apa namanya tingkat gitu ya, atau ada misalnya benar salah. Nah, kayak gitu. Misalnya kalau ini pertanyaannya benar salah ya, yang nilainya salah, yang nilainya yang kecil, 0 atau 1. Yang nilainya benar, atau yang dia jawabannya benar, nilainya lebih tinggi, bisa 1 atau 2. Gitu toh? Ya, paham ya? Oke, nanti kalau misalnya nggak paham, bisa ditulis dulu pertanyaannya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman silakan membabat habis ya. Jadi untuk penugasan besok, besok insya Allah pukul 7 terakhir untuk upload di Sipda untuk tugas individunya ya. Jadi terserah kalian mau membabat habis ini semua, boleh. Semakin banyak yang kalian masukkan variabelnya, semakin bagus nilainya ya. Jadi tapi nanti untuk apa namanya pengerjaan selanjutnya bisa. Jadi misalnya saya nggak kuat Bu, tugasnya banyak banget gitu misalnya. Saya cuma bisa sampai O gitu, misalnya sampai pendidikan ibu atau misalnya sampai di sini aja sampai S nggak apa-apa gitu. Nanti toh ini kalian mengerjakannya berupa kelompok kan ya. Jadi supaya nanti masing-masing dari kalian bisa mengerjakan atau membuat coding book. Tujuannya itu sih gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir mungkin saya mau menyampaikan
bahwa untuk kuliah saya supaya lebih efektif, lebih efisien, supaya nggak bisa lebih menghemat paket data teman-teman juga, nanti saya akan meng-share penjelasan-penjelasan dari mata kuliah saya ke dalam channel YouTube saya Nilapedia, hashtagnya Sinau Bareng Gumila. Jadi kalau di Jawa Sinau Bareng itu artinya adalah belajar bersama ya. Jadi kita saling belajar meskipun saya dosen di sini, bukan berarti saya lebih pintar, saya hanya beruntung saja lahir lebih dulu daripada kalian. Itu mungkin terima kasih banyak atas perhatian teman-teman ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan besok akan kita bahas. Jangan lupa juga udah mulai nyicil jadi tahu apa kesulitannya ya. Gitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.